Selamat bertemu di Telios TV. Nama saya Nanda Ivans, Chief Operating Officer dari XM Gravity, Digital Marketing Agency di Indonesia, dan juga salah satu committee member dari Project Eden, sebuah inkubator di Indonesia. Sebenarnya kalau adopsi klien-klien kita lumayan cukup eksperimental ya. Hampir semua klien kita cukup eksperimental, di mana mereka mau spend uangnya mereka di dunia digital, tapi bukan hanya di social media aja gitu, tapi juga membuat sebuah portal ibu dan balita, atau membuat sebuah portal yang berbasis bukan hanya kita ngomong teknologi atau produknya dia sendiri, tapi juga mencari source of funding buat ide-ide anak muda di Indonesia, atau mereka maju ke kanal YouTube, di mana sekarang YouTube sudah membuka office di Indonesia. Mereka langsung mikir gimana caranya kita bisa adopt di YouTube platform buat memarket produknya mereka, dan juga masuk ke kanal search, masuk ke kanal analytics, dan di advertising juga lumayan heavy. Tapi advertisingnya juga bukan sekedar kita pasang banner gitu, which is partly a conventional way of digital advertising. Tapi kita ngelihat juga di affiliate marketing, di paid content, di content creation juga, di search engine optimization, di PPC, dan mereka juga yang terakhir mereka masuk ke kanal mobile, ya, which is buat kita lumayan it's a breath of fresh air dibilangnya, karena alhamdulillah klien kita semuanya ingin bereksperimentasi, dan juga mereka sangat passionate juga mengenai dunia digital, walaupun mungkin expenditure-nya mereka belum semaksimal mereka spend di conventional advertising. Contoh, mungkin mereka spend di TV jauh lebih banyak daripada mereka spend di dunia digital. Dan seperti saya bilang tadi pada talk show yang barusan, spend-nya itu masih kurang lebih 2,5% lah di company-company di Indonesia, secara overall dari budget marketingnya mereka masih spend di digital masih sangat kecil. Nah, ini yang kita memang harus try to increase ya, di mana kita memberikan yang dibilangnya small wins atau proof points. Proof points-nya dalam arti kata gimana caranya kita bisa memeasure bisnisnya mereka dari sisi online. Gimana caranya kita bisa measure conversion dalam bisnisnya mereka di dunia online. Jadi mungkin dari orang search sampai orang beli, atau orang search sampai seorang orang engage gitu kan. Dan di engagement itu bukan kita nggak ngomong kayak social media mungkin 2-3 tahun lalu kita nyari fans, kita nyari followers gitu kan, nyari who's bigger, who's better gitu kan. Sebenarnya intinya adalah sekarang gimana caranya kita membuat sebuah real time model. Real time model itu dalam arti kata gini, kalau seorang orang yang terbang misalnya, saya menggunakan sebuah airline, dan saya tidak suka dengan servisnya gitu kan, terus kita komplain ya, dan komplain itu kalau di kanal sosial media itu kalau nggak dijawab itu bisa menjadi sebuah polemik. Kalau dijawab, orang itu cuma memerlukan sebuah acknowledgement, apakah itu dibilang terima kasih, mohon maaf, atau something like that ya. Nah, di sini kita ngelihat engagement-nya sebenarnya ya, conversation-nya, apakah itu kontennya positif atau itu kontennya negatif. Kalau misalnya kita ngelihat oh followers-nya, fans-nya banyak, ya oke lah, you have a lot of fans, so what now gitu kan. Kalau lo nggak engage ya, dan engagement-nya itu bukan secara kita promo, kita nge-push sebuah kayak kita bilang gini, oke, ya udah ini ada flight yang 100.000 harganya gitu kan, dan kita terus begitu aja, tapi kita nggak mempertanyakan mereka senengnya mereka apa ya. Secara experience kalau kita naik pesawat itu pengennya seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, di dalam real time model ini kita itu bisa sekarang kita bisa tahu apa yang fans mau, followers mau, dan customer kita mau, dan juga ujung-ujungnya kita pengen tahu consumer. Consumer sama customer beda ya. Customer memang yang udah beli, consumer yang potensial kan. Nah, customer sama consumer ya, apa yang mereka mau.
Dan sebelum mereka ngomong nih, oke, gue mau A gitu, kita udah siap. Sebuah perusahaan itu udah siap memberikan sebuah service itu atau menyatakan bahwa mereka akan melakukan service itu, gitu. Nah, ini yang dibilang sebagai real time model. Jadi bukan kita ngomong proaktif lagi, tapi sebenarnya udah preaktif. Kita udah melakukan sesuatu sebelum si customer itu menginginkan. Nah, ini perusahaan di Indonesia yang melakukan ini masih sedikit, ya, karena engagement secara online dengan social media pun mereka memikirkan itu sebagai sebuah channel, tapi bukan sebagai sebuah customer service channel. Kalau kita merasa kita buka sebuah bisnis, kita membuka sebuah Twitter account, ya, terus udah gitu hanya untuk promosi aja, ya itu ujung-ujungnya ya it's a promotional channel, ya kan, promotional medium, tapi bukan sebuah tools of customer engagement dibilangnya. Nah, the next part of the digital business is about CRM, customer relationship management. Customer relationship management dalam arti kata, lah orang-orang ini maunya apa? Kita bisa tahu dalam dunia digital, karena kenapa? Seorang putra bisa nge-tweet mengenai sebuah airline. Gue pengen kesini, tapi kok nggak ada pakai airline ini, gitu. Mungkin ada 10 putra, ada 1000 putra yang menyatakan hal yang sama, tapi kita nggak tahu, gitu kan? Oh ya udah, berarti kita harus melakukan misalnya Jakarta Medan, tadinya nggak ada gitu. Kita buka flightnya ke situ. Nah, itu sebuah reaktif strategi gitu. Sebenarnya gini, dunia digital itu dianggap banyak orang bahwa tidak bisa dipegang. It's not a tangible thing that you can hold on. Ya, bukan sebuah kamera yang kita bisa pegang atau bukan sebuah tas yang kita bisa grab gitu. Nah, ini mereka masih takut dengan nantinya gimana? Conversionnya kita measure salesnya seperti apa? Sebenarnya kita ngomong kalau di conventional advertising itu kan it's a branding exercise, ya. Kita sebenarnya brand awareness, yang what we try to create is brand awareness gitu, ya. Di TV, di ini segala macam. Oh, ada nih si produk A di billboard, di TV segala macam. Tapi yang kita cari justru lebih dari itu. Nah, edukasi ini belum berjalan. Jadi mereka masih mikir, oke, kalau gue bikin iklan 30 detik 500 juta, terus gue pasang di spot TV yang harganya 5 miliar untuk prime time gitu ya. Nah, itu lebih tangible daripada kalau misalnya kita masang di Google pay per click gitu kan, dengan keyword 10 keyword gitu. Sudah gitu kita bisa track conversionnya sampai mereka beli, sampai mereka naik pesawat misalnya kayak gitu, ya. Nah, ini sesuatu yang mereka belum grasp. Jadi sekarang gini deh, gue nanya, kalau misalnya suatu hal yang baru, ya, datang, ya, kita kan masih agak-agak reluctant kan, nggak ini gitu kan, biasa aja, resistensinya banyak. Nah, resistensi ini tidak di enhance atau tidak di maximize gitu loh. Dalam arti kata, harusnya kita udah tahu ada resistensi ini, kita mengeluarkan educative points, ya, yang bisa meruntuhkan temboknya gitu loh. Nah, sekarang ini nggak ada. Sekarang kayak tadi gue bilang gitu kan, universitas di Indonesia yang punya digital marketing modul di mata kuliahnya itu ada apa enggak? Nggak ada. Ada waktu itu kita pernah tahu di Bina Nusantara, BINUS. Nah, itu tapi di bawah klasifikasi IT. Lain kan? Salah kan? Gitu. Di UI, Universitas Indonesia gitu. Itu juga belum ada. Ya. Dan itu masih dalam marketing tapi modulnya kecil. Kita tidak bisa mengambil sebuah jurusan digital marketing. Di Indonesia belum ada, ya. Nah, ini ada beberapa kayak MBA programs yang mau melakukan itu dan udah ngobrol juga sama kita untuk supaya memang ini educating the marketers, the future marketers of Indonesia harus understand that the relevancy of digital marketing is higher than any other types of marketing di dunia. Gue banyak sekali bantu anak-anak muda teknopreneur yang pengen berusaha di dunia digital gitu ya. Mereka punya ide brilian dan mereka punya capability yang luar biasa gitu. Tapi satu, susah sekali mereka melihat secara garis besar, secara holistik dibilangnya. Gimana caranya menghasilkan uang? Gimana caranya membuat ini sebagai sebuah bisnis, ya. Bukan sebagai sebuah produk aja gitu kan. Sebenarnya ada 3 hal sih sebenarnya. Tadi gue juga udah sampein. Passion gitu. Itu passion itu penting.
the business side of things, ya, itu kita harus tahu bahwa bisnis itu harus ada bisnisnya, harus creating revenue and how, gitu kan. Yang keempat adalah yang saya bilang tadi, repeatable model. Gimana caranya ini bisa di-repeat di mana aja. Kita nggak usah ngomong ya kita local, tapi local is great, local is a huge market locally. Tapi kalau misalnya kita bisa bawa nama harum bangsa Indonesia ke luar negeri dengan kita diketahui atau dibeli lah, diinvest lah dari mana, dari venture capital US segala macam, itu kita harus create repeatable model, di mana itu bisa dibawa kemana-mana. Sebenarnya yang satu saran itu don't ever give up, dan yang kedua, nothing is impossible. Di dunia ini nggak ada yang impossible, apalagi di dunia digital. What can you not make di dunia digital? Ya kan, everything is possible gitu. Nah, jadi ya don't give up and nothing is impossible is probably the best advice that I can give to those guys.